Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 11A IPA 1. Nah, pada kali ini kami mendapat tugas dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi yang berjudul Daulah Safawi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Arina Maneskana. Selanjutnya ada Kak Dita, ada juga Kak Vicky, Kak Lintang, dan juga ada Kak Rani. Sebelum masuk ke materi, kami akan membacakan peta konsep. Poin yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Safawi. Poin yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi. Poin yang ketiga, kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawi. Poin yang terakhir, kemunduran Daulah Safawi. Materi yang pertama yakni sejarah lahirnya Daulah Safawi. Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah menaklukkan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pendiri kerajaan Safawi di Persia adalah Ismail I yang juga merupakan pendiri dinasti Safawi. Berdirinya kerajaan dan dinasti Safawi bermula dari gerakan Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sadr al-Din Musa yang menggantikan Safi al-Din. Namun, gerakan tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Sadr al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak ke wilayah Iran, sehingga berhasil merebutnya dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timurleng pada abad ke-14. Materi yang kedua yakni strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Safawi. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Safawi diantaranya adalah: yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Hizilbas atau Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelum lepas direbut oleh Daulah Utsmani. Saat masih menjadi gerakan tarekat secara berturut-turut, tarekat ini dipimpin oleh: yang pertama ada Syekh Saifuddin Ardabili, yang kedua Sadruddin Musa, yang ketiga Khawaja Ali, yang keempat Ibrahim Junaid, yang kelima Haidar, yang keenam ada Ali. Ketiga, perkembangan peradaban Islam pada dinasti Safawi. Yang pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan, memiliki angkatan bersenjata yang kuat, besar, dan modern, mampu mengatasi kemelut dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh kerajaan lain pada masa sebelumnya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, mengalami kemajuan di bidang industri dan perdagangan, terutama setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dengan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Selain itu, dinasti Safawi juga mengalami kemajuan sektor pertanian di daerah Bulan Sabit subur. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Adapun munculnya ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, seperti ada Sadr al-Din al-Syairazi, Baha al-Din al-Syairazi. Yang keempat, bidang arsitektur, bangunan, dan seni, menjadikan Isfahan menjadi kota kerajaan yang indah yang memiliki bangunan-bangunan besar nan megah seperti masjid, rumah sakit, jembatan raksasa di atas Sri Dehrot, dan istana Jahil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademik, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Keempat,
sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Seiring dengan perjalanan waktu, kerajaan Safawi lama-kelamaan mengalami masa-masa kemunduran yang disebabkan antara lain. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, sering terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang ketiga, pasukan Ghulam yang terdiri dari budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Yang terakhir, adanya kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Adapun contoh warisan kerajaan Safawi, yaitu Imam Mosku di Maidan Imam. Itu dia penjelasan materi tentang Daulah Safawi dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.